أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Gampang emosi, tanda hipertensi. Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilakan, Dok. Terima kasih Kang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat jasmaninya? Sehat rohaninya? Sehat ekonominya? Harus sehat tiga-tiganya. Kalau ada yang kurang sehat, salah satunya, aduh ya. Kayaknya ada yang kurang. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah banyak yang sudah ngechat nih. Nah, eta ngopi heula Dok, muhun leres tuh. Sudah setia menemani satu cangkir kopi ya. Aduh, karena kalau pagi-pagi nggak ngopi itu seperti kurang gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai webinar setiap Rabu pagi, insya Allah ya. Dan Alhamdulillah Allah izinkan Rabu pagi ini saya tidak berhenti menyapa Bapak Ibu semua di kelas premium. Kemarin saya sempat absen satu kali, mohon maaf Kang Reza ya. Itu lagi meriang-meriangnya itu. Lagi masa inkubasi kayaknya Kang Reza. Pulang dari Aceh, Alhamdulillah pas di Acehnya mah nggak mopo ya, tapi pulangnya Masya Allah. Mohon dimaklumi Bapak Ibu yang ikut kelas premium ya, Insya Allah nanti kita jadwalkan kembali. Saya ditemani minuman resep herbal Dr. Yanti. Masya Allah, terima kasih. Ini yang namanya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Acehnya di mana? Kemarin saya ke Banda Aceh, Bu Ainul. Baru aja pulang hari Minggu, hari Sabtu ding. Oke, izin saya share screen ya, kita mulai. Insya Allah nanti mudah-mudahan sempat untuk sesi tanya jawab. Bu Ainul salam kenal ya, mudah-mudahan next kalau ke Aceh lagi kita bisa ketemu. Oke, izin saya bagikan. Cek dulu ya. Suara dan gambar terdengar dan terlihat jelas. Aman, sip. Mohon maaf kalau nanti ada jeda, ya ada jeda tiba-tiba suara saya mute. Mungkin pas lagi nggak bisa nahan batuk. Masya Allah, Allah kasih tanda sinyal ya kalau saya sebetulnya harus istirahat. Tapi di sela-sela istirahat ini semoga masih diberikan kekuatan untuk tetap bisa menyampaikan ilmu lewat suara. Meskipun jauh, meskipun tidak bertatapan langsung, tapi mudah-mudahan bisa sampai ya. Bisa sampai ke setiap relung jiwa. Puitis banget saya pagi hari ini, Masya Allah. Jadi judulnya unik ya pada pagi hari ini. Simple sih, emosi apakah tanda hipertensi? Itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan. Karena terkadang kita tidak menyadari bahwa kita itu hipertensi. Cung, di sini yang
punya riwayat darah tinggi. Dan di antara yang punya riwayat darah tinggi di sini, terkadang lama nggak menyadari bahwa oh saya itu hipertensi ya. Oh bahkan mungkin kalau kita survei sekarang, ternyata saya sudah masuk prehipertensi gitu. Nah, tujuannya webinar kali ini agar yang prehipertensi gini, yang normal jangan sampai tergolong menjadi prehipertensi seiring dengan waktu dan perjalanannya umur kita gitu ya. Karena sekarang ini seperti dinormalisasi. Wajar tensi saya segini kan usia saya udah segini gitu. Biasanya gitu. Tapi diharapkan yang normal tetap normal. Yang normal jangan sampai menjadi prehipertensi. Kemudian yang sudah prehipertensi jangan sampai menjadi hipertensi. Itu tujuannya. Dan yang sudah hipertensi gimana, Dok? Saya udah terlanjur hipertensi nih. Jangan sampai memiliki komplikasi. Tujuannya itu. Karena hipertensi ini merupakan gerbang ke penyakit kemana-mana. Jadi pintu masuknya itu bisa lewat hipertensi. Jadi kita bisa putus mata rantai penyakit ini dari pintu gerbang yang ini nih, hipertensi. Setuju nggak? Setuju apa? Setuju banget. Nah, gimana cara kita mendeteksi kita punya hipertensi atau enggak? Salah satu yang bisa kita deteksi dari gampang marah. Kok bisa, Dok? Fakta atau mitos? Yuk kita bahas ya. Jadi yang namanya hipertensi tuh semakin ke sini dipersempit lagi rentangnya. Waktu saya kuliah 140 itu masih dibilang prehipertensi. Tapi sekarang 140 itu sudah disebut hipertensi. Jangan heran ya Bapak Ibu. Jangan heran. Karena sekarang sudah dikaji lagi, diteliti lagi, dan akhirnya rentangnya dipersempit. Nah, simak dulu bagan ini nih atau tabel ini. Coba Bapak Ibu ada di rentang yang mana? Silakan tulis di chat box. Saya ada di posisi yang mana nih? Status tensinya. Seratus 110 normal Bu Siti aman ya. Bu Lutfia aman. Cenderung hipotensi tos sama saya. 120/70 pertahankan, 120/80 pertahankan normal. Sip. Alhamdulillah saya senang loh banyak. 100 sampai 110, 120/70. Aduh, Bu siapa ini? Bu Nur Mudrika. Waduh Bu, sudah grade 2 ya Bu ya. Fatimah sama kayak saya nih, hipotensi cenderungnya. Bu Mamah juga. Alhamdulillah sih secara garis besar ya, survei membuktikan nih peserta Meaningful Ways pagi ini memiliki tensi yang normal. Meskipun ada beberapa yang hipertensi sampai grade 2. Yuk kita belajar yuk agar kita bisa mengatasi masalah kesehatan yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Saya pernah stroke Dok, waktu itu tensi 245/110. Nah itulah. Ya Allah. Oke Bu, jadi inilah yang menyebabkan seorang terkena komplikasi seperti stroke ya. Karena tiba-tiba
hipertensi itu datang aja gitu. Kadang nggak tahu-tahu, nggak ada riwayat hipertensi di keluarga, nggak ada riwayat genetik, kok saya tekanan darahnya tinggi. Apalagi ibu-ibu. Kadang-kadang banyak sih ya, tiba-tiba pas kehamilan tensinya tinggi, operasi harus sesar gitu ya, karena ada yang namanya preeklamsi dan eklamsi. Itu disebabkan karena faktor idiopatik atau tidak diketahui pada proses kehamilan. Dan itulah yang dibilang hipertensi itu bisa tiba-tiba menyerang. Di luar kehamilan, misalkan di usia yang relatif masih muda seperti 30 tahun pun banyak. Jadi ceritanya saya sering memberikan screening kesehatan. Saya aktif di keluarga alumni UI, lalu saya memberikan screening kesehatan. Yang anehnya, ketika saya mengecek vital sign atau tanda-tanda kesehatan vital ya, sebagian banyak yang hadir gitu, yang di usia 50 tahun ke atas, yang senior-senior gitu, tensinya aman-aman loh, normal-normal. Tapi ketika saya cek tensi-tensi yang orang-orang yang di usia 30-an gitu, bahkan adik-adik angkatan saya heran kok mereka tensinya tinggi-tinggi. Ada hipertensi grade 1, ada hipertensi grade 2. Saya bilang, apa yang terjadi ya? Jadi yang kita beranggapan bahwa yang tensi tinggi adalah orang-orang tua, sekarang kebalikan loh. Justru orang-orang yang udah sepuh gitu ya, senior 50 tahun ke atas, mereka lebih aware, mereka lebih menjaga kesehatannya karena tahu bahwa usia sudah tidak muda lagi. Sehingga agar mereka tetap sehat, mereka harus menjaga kesehatan. Tapi masalahnya, yang muda-muda ini justru yang teledor. Sehingga ketika dicek, tensi aja dulu ya, belum yang lainnya. Itu sudah menandakan eh, kondisi yang tidak sehat. Bayang nggak Bapak Ibu? Ya, jadi mulailah dengan kita peduli dengan kesehatan kita tuh dengan mengukur tekanan darah kita. Gitu. Ini banyak yang curhat juga nih. Mama mertua dan adik ipar biasa tinggi, malah ada kolesterol tinggi, suami asam urat dan kolesterol tinggi sempat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pagi hari ini kita bahas tentang tensi. Next, insya Allah kalau jadi jamaah setia saya, kita akan bahas insya Allah semuanya ya, kalau Allah izinkan. Tentang bagaimana menjaga kolesterol agar tetap normal, bagaimana menjaga asam urat agar tetap normal. Jadi kolesterol, asam urat itu bukan musuh, Bapak Ibu. Itu zat yang kita harus punya di dalam tubuh. Tapi kondisinya itu harus normal. Itu sih kuncinya. Masalahnya banyak sekali hal-hal yang membuat parameternya menjadi tidak normal gitu ya. Dan kolesterol sama hipertensi itu ada hubungannya. Jadi hubungannya itu adik kakak. Kalau memiliki kolesterol tinggi biasanya cenderung memiliki hipertensi. Gitu. Jadi ada hubungan sebab akibat gitu ya. Dan ini merupakan beberapa penyebabnya ya. Hmm, ada mekanismenya Bapak Ibu yang membuat menjadi hipertensi. Yang pertama, masalah dengan jantung.
Ya, ada hubungannya sama jantung. Jantung itu adalah organ yang memang fungsinya dia untuk memompa darah. Caranya gimana memompa darahnya? Dengan berkontraksi dia. Kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Nah, aktivitas ini yang menghasilkan tekanan. Sehingga bisa mendorong darah kita ke seluruh tubuh. Dan setiap orang memiliki tekanan darah yang berbeda-beda. Tergantung kondisi tubuh dan kesehatannya. Ada yang tekanan darahnya cenderung rendah, ada yang tekanan darahnya cenderung tinggi gitu ya. Nah, itu terjadi beberapa faktor. Hmm. Nah, biasanya hipertensi itu ditandai dari gejala. Terkadang orang yang jarang memeriksakan kesehatan itu dia tidak menyadari dia hipertensi sampai dia mengecek tensinya. Nah, gimana kita bisa menandai? Gimana kita bisa mengenali? Kalau kita memiliki gejala hipertensi, ada beberapa tanda yang diberikan oleh tubuh, yang saya bilang sinyal tubuh. Hanya saja begini, Bapak Ibu. Beberapa pasien, bahkan kebanyakan, itu tidak memiliki gejala. Sampai pada akhirnya sudah sampai grade yang tinggi seperti grade 2, adalah terasa gejala seperti pusing, terus berkunang-kunang, vertigo, kekakuan pada tengkuk. Nah, itu biasanya banyaknya seperti itu. Dan ada 2 tipe hipertensi yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Ada primary hipertensi dan secondary hipertensi. Biasanya kalau secondary hipertensi itu disebabkan karena gangguan organ lain seperti masalah ginjal, masalah hati, penyakit-penyakit yang membuat seseorang terkena hipertensi. Tapi kalau primary hipertensi itu biasanya disebabkan karena obesitas atau kegendutan, terlalu banyak mengkonsumsi garam, dan faktor genetik ya. Jadi bisa dipahami bahwa hipertensi itu bisa disebabkan karena 2 tipe. Yang pertama tipe yang primary, yang kedua secondary. Lalu gimana cara kita biar bisa mentreatment hipertensi ini ya? Yang pertama, check up secara reguler. Kemudian yang kedua, ya minum obat antihipertensi. Yang ketiga, memonitor tekanan darah. Dan yang keempat, melakukan diet seimbang. Tetap meskipun sudah minum obat hipertensi, tetapi harus dikombinasikan dengan perubahan pola hidup, pola makan ya. Ada beberapa gejala yang tidak spesifik ya. Ada yang merasakan sakit kepala, rasa berat di tengkuk, pusing, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging dan mimisan. Rasa tidak nyaman membuat seseorang jadi gampang emosi. Gampangnya seperti itu ya. Jadi karena rasa sakit kepala, karena rasa berat di tengkuk, pusing, kelayangan, itulah yang menyebabkan seseorang jadi gampang tersulut emosi. Sehingga emosi bisa menjadi salah satu tanda seseorang jangan-jangan lu kena hipertensi lu gitu biasanya ya. Jangan-jangan kamu ada hipertensi tuh, emosi mulu gitu. Nah, yang paling menakutkan dari hipertensi sebetulnya adalah komplikasinya. Emosinya aja udah bikin nakutin ya. Kayak pengen makan orang gitu ya. Tapi ternyata yang paling menakutkan adalah komplikasinya Bapak Ibu. Hmm. Hmm. Komplikasinya tuh bisa sampai ke stroke. Tadi ada yang cerita ya bahwa sampai stroke.
Dan kategori bisa sampai stroke itu macam-macam. Ada yang di 170 nggak kuat, oleng terus stroke. Ada yang 240 baru stroke. Nah itu kadang-kadang setiap orang itu kompensasinya itu beda-beda. Ketahanannya beda-beda ya. Ada yang komplikasinya itu sampai serangan jantung, ada yang gagal ginjal, ada yang masalah hati juga. Bahkan gak cuman fisik, mental juga. Sampai depresi, anxiety, cemas. Kemudian sampai ke penglihatan juga. Ya, berkurangnya penglihatan. Sampai ke masalah seksual juga. Jadi kurang bergairah, ya, kurang menyala gitu. Itu salah satu komplikasi akibat dari hipertensi. Jadi dari organ di atas sampai di bawah bisa terkena dampak dari tekanan darah yang terlampau tinggi. Jadi gimana? Yuk, sekarang kita fokus ke penanganannya. Penanganannya gimana, Dok? Mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat. Saya selalu menguraikan ya, menjadi pola hidup itu yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola tidur, yang ketiga pola minum, yang keempat pola aktivitas ya. Yang keempat pola aktivitas. Nah, gimana cara mengatur pola makannya? Bapak Ibu, terutama yang sekarang kategorinya sudah prehipertensi, apalagi sudah hipertensi, batasi konsumsi garam harian. Kalau diabetes, kita hubungkan dengan konsumsi gula. Kalau hipertensi, ada hubungannya dengan konsumsi garam harian. Sudah tahu konsumsi garam harian seberapa banyak maksimal sehari? Yang tahu boleh chat di kolom chat. Berapa maksimal penggunaan garam harian? Bu Rini, waduh, itu berdasarkan sumber dari mana Bu Rini? 2 sendok teh. 1 sendok teh, betul Bu Ayu dari Metro Lampung. Betul, 1 sendok teh. Kalau 2 sendok teh kebanyakan ya. GGL. 1 sendok teh untuk garam. 4 sendok teh untuk gula. 1 sendok makan untuk minyak. Nah, ingat ya. Ingat. 1 sendok teh maksimal konsumsi harian untuk garam. 4 sendok makan untuk konsumsi harian maksimal gula. Dan 1 sendok makan untuk konsumsi batas maksimal minyak. Kebayang nggak kalau kita makan bala-bala, makan goreng pisang, seberapa banyak minyaknya? Kemudian minum air putih nih pola minum. Boleh dicatat juga 35 ml per kilogram berat badan per hari. Atau kalau mau yang gampang 50 ml per berat badan per hari. Jadi kalau beratnya 60 kali 50 sama dengan 30 kali 50. Kan beratnya 60 kali 50. 3 liter ya. Diet rendah garam, 2,4 gram natrium atau 6 gram garam dapur per hari atau 1 sendok teh per hari ya. Kenapa saya jadi sisi duen? Sebentar. Kemudian pola istirahatnya. Istirahat yang cukup. Tidur 6-7 jam per hari. Nah, sebenarnya sehat itu ada resepnya Bapak Ibu. Dan Rasulullah juga memberikan toladan ya untuk kita semua untuk memiliki gaya hidup yang sehat ya. Apalagi beliau juga menganjurkan untuk memiliki aktivitas seperti olahraga atau riado atau exercise gitu ya. Nah, sebetulnya kita cukup meneladani apa yang beliau lakukan gitu ya. Ada apa yang baginda Rasul
contohkan. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti syariat itu insya Allah akan terselamatkan, termasuk kesehatan kita gitu ya. Kemudian hindari stres, yang nggak bisa dihindari dok, semuanya harus dipikirkan. Iya, tapi bagaimanapun kita tetap bisa memanage lah gitu kan. Apa yang bisa kita benahi gitu. Nggak semuanya harus dipikirkan sekarang kok. Nggak semuanya harus diselesaikan saat ini. Betul apa betul? Ya kan? Sehingga nggak perlulah kita tuh sampai bengong gitu memikirkan satu hal yang mengakibatkan kita stres berlebihan. Stres juga nggak hanya melulu tentang apa yang kita pikirkan. Stres oksidatif juga bisa dialami oleh sel-sel kita yang bersumber dari polusi, yang bersumber dari cenderung dari luar ya, seperti misalkan asap rokok, itu menimbulkan stres oksidatif sel-sel tubuh kita loh Bapak Ibu. Kemudian juga udara yang tidak sehat, kemudian fisik yang kelelahan itu akan memicu stres oksidatif. Jadi stres tidak selalu datangnya dari pikiran, tetapi dari hal-hal yang bisa merusak sel-sel kita yang disebut stres oksidatif. Sehingga perlu adanya kita lawannya yaitu antioksidan untuk mencegah proses stres oksidatif di dalam tubuh kita. Nah, di mana didapatkan antioksidan? Bisa didapatkan dari makanan, bisa didapatkan dari herbal. Nah, ini salah satu contohnya untuk mengatasi hipertensi, kita bisa mengatasi dengan meminum jamu hipertensi. Dan ini adalah pemanfaatan herbal untuk darah tinggi. Herbal didapatkan dari mana? Dari tanaman. Tanaman yang memiliki khasiat obat. Dan itu dinamakan fitoterapi, yaitu terapi dengan menggunakan tanaman obat. Sederhana aja sebetulnya, herbal yang digunakan untuk hipertensi, saya kenalin nih Bapak Ibu, yang pertama seledri. Sudah kenal ya dengan seledri ya. Seledri atau sering dikenal dengan daun sop-sopan, sering digunakan untuk membuat bakso, untuk membuat sop ayam, untuk membuat capcay, ya kan? Dan ternyata seledri juga salah satu herbal yang digunakan untuk jamu hipertensi atau menggunakan herbal untuk ramuan hipertensi. Kemudian yang kedua, apa coba yang kedua? Yang kedua apa ini? Daun apa? Siapa yang tahu? Pegagan, Bu Ayu Metro 100 lagi Bu Ayu ya. Boleh pulang Bu Ayu kalau kata Kang Reza. Ya kok malah diusir ya kan. Ada juga yang bilang antanan leres. Antanan berarti orang Sunda yang bilang antanan. Yang ketiga udah ada yang nebak aja tuh kumis kucing. Belum disuruh Bu Evi, santai. Betul yang ketiga kumis kucing ya. Hmm. Siapa yang tahu nama Latin dari pegagan? Siapa yang tahu? Namanya bagus loh Bu. Bisa buat ide nama anak. Namanya bagus. Centella asiatica. Betul, Kang NSB. Sayangnya nggak tahu namanya, pokoknya di situ tulisannya NSB. Centella asiatica. Kalau kumis kucing apa coba? Oh iya Kang Novi, punten Kang Novi ya Allah. Kawan-kawan pengen ikut kelasnya Kang Novi. Boleh ya Kang? Aduh, silaturahmi deh kapan-kapan ikut kelas regulernya Kang Novi. Gantian. Ortosipon Aristatus leres pisan Kang Abi. Kang Abi. Benar-benar. Izin nyimak dok temanya relate. Kenapa relate? Kang Novi baik-baik aja kan? Ada riwayat hipertensi gitu.
Yuk sekarang kita tangani sama-sama bagaimana cara membuat ramuan hipertensi. Tapi selalu saya sampaikan bukan tentang bagaimana ramuannya, bagaimana resepnya, tapi Bapak Ibu pahami dulu apa yang terkandung di dalam ramuan itu. Karena di situ ilmunya. Kita gampang aja searching kan, browsing, resep hipertensi. Seledri sekian gram. Kayu manis kan, udah misal ya kan, kalau misal kita menyimak resep gitu ya. Tapi intinya bukan di situ. Bapak Ibu harus tahu ilmunya. Kenapa seledri ini digunakan resep hipertensi? Kelak, sekedap, sekedap. Gatal tenggorokan saya. Seledri ini ternyata terbukti berhasil menurunkan tekanan darah tinggi karena ternyata dia memiliki aktivitas sebagai kalsium antagonis yang mana berpengaruh pada tekanan darah. Keren apa keren? Kalsium antagonis ini biasanya dimiliki ya atau terkandung dalam obat antihipertensi. Sehingga ketahuan nih, ini bisa digunakan untuk obat hipertensi karena kandungannya mirip seperti obat antihipertensi pada umumnya. Gitu. Dan Bapak Ibu yang meneliti seledri ini sebagai antihipertensi dan juga satunya lagi kumis kucing ya. Kumis kucing dan seledri digunakan ke manusia untuk dijadikan obat antihipertensi. Ini penemunya ya, penelitinya yaitu ini Masya Allah nih, ibu ideologi saya. Dokter Supari, mantan Menteri Kesehatan kita di zaman PSBY dulu. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan juga seorang peneliti. Dan pada masa beliau menjabat gitu ya, beliau meneliti ini kumis kucing dan juga seledri untuk dijadikan obat antihipertensi dan ternyata terbukti teruji klinis sebagai obat antihipertensi yang mana ketika kedua tanaman ini diambil ekstraknya dijadikan kapsul ya karena dosisnya harus standar gitu ya. Ekstrak seledri, ekstrak kumis kucing dijadikan satu, ternyata khasiatnya menyerupai amlodipin Bapak Ibu, obat antihipertensi dan itu sudah diujikan ke manusia. Jadi ini merupakan golongan fitofarmaka yang mana herbal-herbal yang sudah diujikan ke manusia dan terbukti ampuh bisa menyetarai obat antihipertensi. Gitu ceritanya. Ya, doakan selalu ya beliau tetap sehat sampai sekarang tetap berkontribusi ya untuk dunia kesehatan di Indonesia dan saya kalau cerita tentang seledri sama kumis kucing itu ingat sama beliau karena beliau langsung menyampaikan cerita itu ke saya bahwa pada saat zaman beliau menjabat dulu sempat meneliti pegagan seledri dan kumis kucing. Nah, tidak kalah pegagan pun juga memiliki efek menurunkan tekanan darah karena dia itu bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi fungsinya di sini sebagai vasodilator. Kalau kumis kucing dia fungsinya meningkatkan pengeluaran natrium. Natrium itu biasanya tercantum di dalam garam. Nah, garam itu kan dia bisa meningkatkan tekanan darah. Dan si kandungan dari kumis kucing ini, kaliumnya, bisa meningkatkan laju di dalam ginjal kita gitu ya. Sehingga meningkatkan
pengeluaran natrium. Akibatnya tekanan darah bisa menurun, Bapak Ibu. Efeknya memang jadi diuresis ya, atau pipisnya jadi banyak, pipisnya jadi sering. Karena tadi ya efeknya bisa meningkatkan ekresi dan garam tadi bisa keluar lewat air kencing. Bisa dipahami sampai sini ya? Lalu ada pertanyaan nih, apanya yang digunakan dok? Gitu. Apanya yang digunakan? Kalau seledri, biasanya digunakan adalah disebut batang seledri. Jadi, tapi boleh pakai daunnya pun, jadi batang dan daun. Akarnya dibuang. Kemudian pegagan. Pegagan ini yang digunakan adalah herba. Apa itu herba? Herba adalah seluruh tanaman kecuali akarnya. Jadi dari mulai daun, kemudian batang. Dan pegagan ini kan sebetulnya dia rumput yang merambat ya. Jadi ya, kita memang ambil keseluruhannya kecuali akarnya. Dan itu dinamakan bagian tanaman herba. Tanpa L ya, herba, bagian tanaman kecuali akar. Kemudian kumis kucing. Kumis kucing ini yang digunakan apanya? Sama herba juga ya. Jadi daunnya boleh, bunganya boleh, batangnya boleh, kecuali akarnya. Berbagai sediaan yang tersedia bisa berupa simplisia atau tanaman itu langsung, atau yang kedua adalah ekstraknya. Yang diambil adalah zat aktif yang terkandung di dalam masing-masing tanaman, itu namanya ekstraknya. Saat ini banyak yang menyediakan ya, baik itu ekstrak tunggal dari masing-masing tanaman seperti ekstrak tunggal kumis kucing, ekstrak tunggal pegagan, ekstrak tunggal dari seledri, tapi bisa juga masing-masing itu disatukan menjadi satu racikan yang menjadi ekstrak secara menyatu gitu ya. Kesatuan dari ekstrak pegagan, kumis kucing, dan juga seledri. Ada juga yang menyediakan seperti itu. Nah, kalau bagian yang misalkan kita mengkonsumsi bahan segar gimana dok? Boleh, bisa-bisa aja namanya simplisia bahan segar ya. Atau juga bisa digunakan simplisia yang dalam keadaan kering. Simplisia itu adalah bagian tanaman yang tidak mengalami perubahan. Jadi ya tetap bentuknya seperti itu, hanya berubah aja. Misalkan dari segar menjadi kering. Kemudian ini dia resep ramuan hipertensi menggunakan bahan yang gampang didapatkan, hanya menggunakan 3 bahan aja. Seledri, pegagan, dan kumis kucing. Seledri 3 batang, pegagan 11 lembar, daun kumis kucing 7 lembar. Gampang banget dihafal. Kalau dibikin konten, ini dia 3 bahan untuk ramuan hipertensi. Kita gunakan 3 batang seledri, 11 lembar pegagan, dan 7 lembar kumis kucing direbus dengan 5 gelas air selama 15 menit dengan api kecil. Kemudian disaring, diminum 3 kali 1 gelas, pagi 1 gelas, siang 1 gelas, dan malam 1 gelas. Udah deh jadi konten ramuan hipertensi. Semudah itu Bapak Ibu dan gampang sekali dihafal. Sok biar gampang dihafal. Tuliskan di chat box ramuan hipertensi menggunakan apa aja. Biar kita gampang ngasih taunya. Kita keluar aura konten kreatornya. Jadi viral itu Kang Reza. Saya pernah bikin konten hipertensi, konten asam urat, ditonton berapa ratus ribu orang gitu ya, sampai 4,2 juta orang gitu. Karena apa? Gampang diamalkan. Coba. Mudah banget. Seledri, pegagan, kumis kucing. Coba. Dihafalin coba. Biar kalau misalkan ada orang yang punya hipertensi gitu, kita bisa ngasih saran. Kita bisa ngasih tahu, saya ikut webinar Winning Full Ways bareng Dr. Yanti.
Saya dikasih tahu ramuan hipertensi, ini ramuannya, coba dipraktekin. Semoga bisa membantu. Ya, siar sehat buat teman, saudara, tetangga, ya kan? Cari daun pegagan, biasanya pegagan itu di tempat yang lembab. Jadi cari di taman, di padang rumput, di padang golf biasanya ada. Boleh sok Bu Jumaina. Jumaina. Hah. Boleh ditautkan ke dokter, boleh banget. Nanti saya share story-nya ya. Ramuan hipertensi bahan yang segar. Untuk asam urat, apakah ramuan ini bisa juga? Asam urat bisa menggunakan yang lain. Tapi sebetulnya untuk diuretiknya bisa aja ya, kayak seledrinya gitu. Tapi kalau asam urat pakai daun salam, lebih mantep. Daun pegagan diganti dengan yang lain. Daun salam untuk asam urat. Kalau misalkan di antara ini ada yang nggak ada, boleh salah satunya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, yang penting diamalkan. Udah diambil ini resepnya, ya, dihafalin. Insya Allah gampang banget. Sok sambil perem juga bisa. Terus seledri 3 batang, daun pegagan 11 lembar, kumis kucing 7 lembar. Dah, ya, bisa kan sambil merem? Gampang banget resepnya. Nah, geningan Kang Reja berbaik hati. Men-screenshot resepnya. Parantos di capture dok. Sip atuh. Ini standar operasional cara meramunya. Cara membuatnya. Ini standarnya seperti ini. Dan ini yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Standar ramuan resep hipertensi. Jadi bukan percenahan ya. Cenah dokter Yanti gitu. Bukan. Ini udah aturannya seperti ini. Bukan kata saya ya. Ini penelitian membuktikan ramuan ini bisa menurunkan hipertensi. Jadi resep yang saya sampaikan itu bukan percenahan, bukan katanya-katanya. Ya, Bapak Ibu, ini ramuan yang sudah terbukti baik secara turun-temurun maupun dibuktikan dengan penelitian bisa menurunkan hipertensi. Tentu bukan untuk diminum sekali 2 kali. Penelitian membuktikan minimal 3 bulan diminum setiap hari bisa menormalkan tekanan darah. Sekarang mungkin pertanyaannya, dok, saya kan hipertensi derajat 2 ya. Perlu minum obat hipertensi nggak? Tetap perlu minum. Karena biasanya orang yang hipertensi derajat 2 itu masih susah turunnya. Makan dikit yang berkolesterol tinggi atau yang gurih-gurih langsung tensinya melesat. Atau tensinya segitu-segitu aja dok, padahal saya udah minum obat hipertensi rutin. Nah, bisa tuh dibantu dengan ramuan obat darah tinggi. Bisa banget ya. Bisa, boleh banget dibantu dengan herbal untuk menurun darah tinggi dan kemudian nanti Bapak Ibu dicek, dievaluasi lagi. Kalau Bapak Ibu punya seledri yang banyak, pegagan yang banyak, kumis kucing yang banyak, temulawak banyak, kunyit banyak, dijadikan simplisia, dijadikan herbal yang kering, dikeringkan, nanti jadi stok obat. Kita bisa gunakan ramuan ini. Ramuan ini tingkat kesohihannya, tingkat kevalidannya, kalau yang tadi ya ramuan empirik. Kalau yang ini ramuan saintifik. Bedanya apa dok? Kalau ramuan empirik itu dibuktikan turun-temurun. Kalau ramuan saintifik itu level kesohihannya tuh lebih sohih karena apa? Sudah dibuktikan secara penelitian.
ke sejumlah pasien dengan hipertensi. Dan ini takarannya, karena sudah diuji dengan penelitian, takarannya juga harus pas dengan menggunakan gram-graman atau gramasi Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan dua resep ini, yang tadi menggunakan sediaan segar ya atau herbal segar. Nah, yang ini menggunakan herbal yang dikeringkan. Seledri yang dikeringkan 15 gram, pegagan yang dikeringkan 15 gram, kumis kucing yang dikeringkan 9 gram, temulawak yang dikeringkan 9 gram, rimpang kunyit yang dikeringkan 9 gram, herbal meniran yang dikeringkan 9 gram. Di ramuan ini kelihatannya lebih banyak. Ada berapa jenis nih? 7 ya. Ada 6 jenis herbal yang digunakan. Kalau ada salah satu yang kurang nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau mencari herbal yang sudah dikeringkan di mana, bisa banyak yang jual di toko oren. Ketik aja clue-nya atau keyword-nya Simplicia. Kata kuncinya tuh Simplicia. Simplicia seledri atau seledri kering. Simplicia pegagan atau pegagan kering. Simplicia kumis kucing dan sebagainya. Banyak. Biasanya ada yang jual 500 gram, ada yang jual 1 kilo gitu. Dan kita tinggal ngerebus aja. Cara ngerebusnya gimana dok? Begini caranya. Ini SOP cara merebus. SOP cara membuatnya. Ya, gampang ya. Lakukan ini minimal 3 bulan Bapak Ibu ya. Memang ya yang namanya obat ya pahit lah. Ya nggak apa-apa, yang namanya obat harus ditelatenin. Harapannya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu minum ini, yang prehipertensi tidak jadi hipertensi. Yang hipertensi tidak jadi komplikasi. Yang sudah hipertensi grade 1 tidak jadi hipertensi grade 2. Itu maksudnya. Yang sudah minum obat hipertensi, pelan-pelan kalau sudah terkendali tensinya dengan cara mengevaluasi rutin tekanan darahnya, mudah-mudahan obat hipertensinya itu bisa dikurangi. Betul apa betul? Pelan-pelan gitu. Nanti dipantau. Kata dokter tensi saya udah mulai turun dok. Jadi nggak usah minum hipertensi, obat hipertensi lagi kan mending. Ya kan harapannya kan seperti itu Bapak Ibu. Setidaknya ketika minum jamu hipertensi itu tekanan darahnya makin turun meskipun tetap minum obat hipertensi. Ya misalkan tetap minum obat hipertensi pun tekanan darah masih anteng di angka 160, mudah-mudahan dibantu dengan obat jamu hipertensi ini berkurang jadi 150, bahkan bisa mendekati normal. Harapannya seperti itu. Catatannya kalau mau mengkombinasikan dengan obat hipertensi, dikasih jeda 1-2 jam. Jadi jangan berbarengan. Biar masing-masing berefek dulu dan nanti ditambahkan efeknya dengan jamu hipertensi ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Yang ramuan segar tadi itu pembuatannya sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, Bu Siti Mariam, sama SOP-nya sebenarnya sama dengan yang saintifik tadi ya, sama banget. Jadi nggak apa-apa, itu standar. Bu Reni terima kasih doanya ya Bu ya. Masya Allah, banyak doa buat saya hari ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dokter, apakah penyakit hipertensi itu penyakit seumur hidup? Jadi memang hipertensi itu bukan penyakit seperti infeksi yang sembuh ya dengan cara diberikan obat antibiotik maupun antivirus atau meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi hipertensi itu bagaimana kita bisa kembali menormalkan tekanan darah. Jadi
berdamai dengan hipertensi itu artinya bagaimana kita bisa menyikapi agar kita berusaha untuk menormalkan kembali tekanan darah, gitu ya. Apakah emosi bisa menyebabkan hipertensi, Bu Dokter? Stresnya itu tadi, emosi bikin stres. Nah, stres itu bikin hipertensi bisa. Bu, untuk minumannya sehari 3 kali, diminum sebelum atau setelah makan. Sebaiknya setelah makan ya. Ya betul, diminum 3 kali sehari. Jadi aturan minumnya sebetulnya bisa dijadikan 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas, atau dijadikan 1 gelas setengah, ya bisa diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau pagi dan sore, ya, atau pagi dan sore. Kalau bisa sore, karena kalau malam-malam itu bikin kita beser ya ramuan ini kan tadi ada diuretiknya. Diuresisnya bikin kita ke kamar mandi berkali-kali khawatirnya jadi mengganggu istirahat. Ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pemberian jamu ini harus disertai dengan takaran yang tepat dan hati-hati pada pasien dengan gagal jantung, khawatirnya tekanan darahnya drop. Kemudian penggunaan seledri, kemudian anti obat hipertensi seperti captopril ini kan juga efeknya itu sinergis, artinya sama-sama menurunkan tekanan darah dan efeknya sama ya. Itu khawatirnya tekanan darahnya terlalu ngedrop, jadi tetap evaluasi. Untuk yang memiliki riwayat hipertensi, saya sarankan memiliki alat hipertensi di rumah. Baik itu digital ya. Ya, sebenarnya paling mudah obat hipertensi digital sih ya. Kemudian hati-hati untuk orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah karena apa? Meningkatkan efek samping dari obat itu, jadi menimbulkan efek perdarahan. Hati-hati ya. Kita bahas yuk kandungan dari masing-masing obat ini atau kandungan dari obat herbal ini maksudnya. Kenapa tanaman ini berkhasiat obat? Karena di dalamnya ada zat aktifnya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan di kajian saya bahwa setiap tanaman yang berkhasiat obat itu memiliki zat aktifnya. Dan zat aktifnya itu yang perlu kita kenali agar kita paham kenapa kita menggunakan tanaman itu. Yang pertama itu seledri. Seledri itu seperti yang tadi saya bilang yang digunakan adalah herba, yaitu bagian tanaman dari keseluruhan tanaman kecuali akarnya. Nah, di dalam seledri itu ada kandungan yang namanya flavonoid. Flavonoid itu macam-macam kandungannya, yaitu apinin, apigenin, kumarin. Kemudian, apa yang terkandung di dalam kumis kucing? Kumis kucing itu yang digunakan daunnya, yang terkandung itu ada flavonoid juga, ada diterpennya. Kemudian pegagan, ya, yang digunakan ada herba juga, yang terkandung di dalam pegagan itu ada quercetin, ada kaempferol, ada triterpen juga. Kemudian temulawak. Temulawak itu ada rimpang yang digunakannya ya, dan kandungannya ada kurkumin, ada santorizol, kurkuminoid dan minyak asiri. Dan kunyit yang digunakan rimpangnya jangan salah ya, bukan daunnya tapi rimpangnya. Dan khasiatnya yaitu ada kurkuminoidnya salah satunya. Dan meniran itu yang digunakan juga herbanya, yang digunakan herbanya ya Bapak Ibu. Yang terkandung di dalamnya adalah flavonoid. Nah, ini penelitiannya. Ini mau menyampaikan bahwa tanaman-tanaman ini sudah diteliti ke manusia maupun ke hewan. Dulu ada yang namanya tensigat. Sekarang kurang tahu ya apa masih diproduksi atau tidak. Ini kandungan ekstrak gagan dan ekstrak
kumis kucing dan ekstrak seledri. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, ada kontraindikasinya juga loh tanaman obat itu. Temulawak gampang didapatkan, bisa dibeli di pasar atau bisa kita tanam sendiri ya. Efek kunyit ini bisa untuk anti kolesterol, termasuk juga temulawak bisa juga anti kolesterol ya. Oke, jadi Bapak Ibu itu dia tanaman-tanaman yang bisa berkhasiat sebagai obat untuk penurun hipertensi ya. Silakan Bapak Ibu semuanya masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu maupun untuk keluarga dan juga sahabat serta kerabat untuk menangani hipertensi. Terima kasih. Silakan Kang Reza. Siap, dokter. Masya Allah. Terima kasih banyak, dok, pagi hari ini. Di tengah segala keterbatasan gitu ya. Tapi Masya Allah banget masih heartful membersamai keluarga besar Meaningful Ways. Dan doa-doa terbaik dari kita ya dok ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah juga kesembuhan dokter. Semakin pulih kembali. Sehat, paripurna. Sehingga segala aktivitasnya dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa masih ada waktu kita webinar pagi hari ini seperti biasa sampai jam 7 pagi. Maka dari itu bagi ada yang mau ditanyakan, boleh resen, tapi upayakan kalau bisa berkaitan banget dengan materi kita pagi hari ini ya. Karena tadi di kolom chat juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan khususnya terkait herbal ini apa dok, herbal itu apa dok. Nah, kalau pengen tahu resep-resep herbal dari Dokter Yanti itu banyak kok dibagikan di sosial media beliau. Jadi tinggal di follow-follow aja dulu boleh ya. Silahkan follow akun sosial media beliau tuh konten-kontennya itu tadi udah disampaikan juga banyak resep-resepnya. Atau boleh juga main ke YouTube-nya Meaningful Ways. Nah, itu banyak rekaman-rekaman dari Dokter Yanti gitu ya. Iya, ada apa namanya? Ada e-booknya juga dari Dokter Yanti. Silahkan bagi yang perlu banget untuk resep-resep herbal dari Dokter Yanti Herbal. Nah, itu akunnya ya. Bagi yang mau tahu kepo-kepo tentang Dokter Yanti di follow ilmu-ilmu dari beliau. DR Rianti Herbal tuh sampai hafal. Izin ini ya nih. Iya, ini tadi yang terakhir ya, slide terakhir. Iya tuh. Boleh di capture dulu ya Bapak Ibu, silahkan. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya, resen dulu. Namun seperti biasa sebelum kita ke penanya, izin menyampaikan informasi juga kepada Bapak Ibu. Bagi yang mungkin mendapatkan manfaat dari webinar kita setiap pagi ini dan ingin support kita, kegiatan dakwah di Meaningful Ways, boleh banget ya. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan, silahkan langsung aja ke BSI yang ada di kolom chat atau yang ada di layar, boleh di capture juga atau boleh langsung di scan kerisnya. Mangga ya, berapapun sebesar rasa syukur kita menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini ya. Dan niatkan kita lagi sama-sama berjuang untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan ada info kelas eksklusif juga di pekan ini. Insya Allah ada bersama dokter jadinya dokter Indra Firmansyah kan salah. Dokter Yanti kelas eksklusifnya masih pekan depan lagi kalau nggak salah ya. Di pekan ini ada dokter lagi. Ada Ustadz Indra Firmansyah. Nah itu dia silahkan bagi Bapak Ibu Bu Mary itu langsung ketawa aja. Seneng memang kalau saya salah ini. Ya ada Ustadz Indra Firmansyah tapi kelas eksklusifnya di Jumat dan Ahad ya, bukan Sabtu Ahad. Pekan ini spesial di Jumat dan Ahad, tapi di Sabtu juga tetap ada kelas reguler. Jadi nggak usah khawatir, Meaningful Ways tetap mencoba istiqomah. Setiap hari, setiap pagi tetap ada webinar. Silahkan daftar aja dulu bagi yang berminat untuk belajar bersama Ustadz Indra Firmansyah. Dan bagi keluarga besar MSP, Meaningful Support Program, nggak perlu daftar-daftar lagi biar nggak terlalu banyak grupnya gitu ya, karena salah satu benefit menjadi bagian keluarga besar MSP yang support kegiatan dakwah kita setiap pagi ini mendapatkan free access eksklusif full beasiswa untuk program-program eksklusif kita ya. Jadi bagi yang mau bergabung juga untuk menjadi bagian MSP boleh banget. Seru banget di grup, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan, sharing-sharing tentang kehidupan. Nah, nanti silahkan bergabung lah ya bagi teman-teman yang ingin belajar bersama-sama
berjuang untuk menjadi pilar agar keberadaan Meaningful Ways ini tetap hadir setiap paginya ya. Silahkan. Oke, terima kasih kakak admin, kakak operator yang nggak pernah kelihatan tapi selalu standby jauh hadir sebelum kita hadir gitu ya. Mohon doanya juga ya untuk semua tim Meaningful Ways di belakang layar nih Bapak Ibu. Selain Bu Anita, ada lagi yang mau resen? Ini kayak cuma satu doang nih. Silahkan. Oke, silakan ke Bu Anita terlebih dahulu dari Lampung. Silakan Bu, mungkin apa yang mau ditanyakan kepada Dokter Yanti pagi hari ini? Syukron kan Reja. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini maaf dokter nggak sama dengan materi hari ini. Mau nanya, saya jarinya terkena finger tijer yang kanan dan kiri. Alhamdulillah yang kanan sudah dioperasi, tapi yang kiri belum. Nah, saya pengennya ini yang kiri nggak perlu dioperasi lagi, pengen dengan herbal. Kira-kira ada nggak dokter herbal untuk sakit finger tijer? Karena kalau operasi kayaknya yang kiri agak repot ya dokter ya. Itu aja yang saya ingin tanyakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama apa Bu? Eh, sakitnya apa Bu? Maaf, finger apa namanya? Finger yang jari sulit nekuk itu loh dokter, Oh, kalau Masya kembali Allah. Iya, ya. susah. Iya. Itu juga dibantu sama fisioterapi juga ya kalau bisa ya. Iya, dibantu fisioterapi, cuman fisioterapi agak agak lama memang ya. Saya pengen dibantu dengan herbal karena kalau kimia saya berusaha untuk menghindari Iya, paling obat-obat. herbalnya ini Bu, dia fungsinya untuk anti nyerinya ya, untuk anti Iya. nyeri dan juga bisa dibantu dengan herbal yang topikal atau dioleskan gitu ya, seperti misalkan minyak serai, minyak lavender itu Bu, untuk membantu merilekskan kekakuan yang terdapat pada jari-jari ya. Kemudian kalau Ibu ada kayu secang, itu bisa digunakan Bu. Kayu secang, jahe, kunyit itu anti peradangan yang luar biasa. Jadi kuncinya konsisten dan telaten ya Bu ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Kang Reza, iya mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Semoga membaik keadaan jari-jarinya ya. Ngomong-ngomong, Kang Reza hari ini insya Allah nanti segera tayang di sosial media saya. Ada 7 ramuan yang berkhasiat. Salah satunya tuh banyak yang ditanyakan di sini nih. Ada untuk kolesterol gimana dok? Asam urat gimana dok? Ya kan? Kemudian yang salah satu yang hipertensi juga. Nah ini kebetulan akan tayang nih sebentar lagi setelah ini. Jadi simak ramuannya nanti tinggal di capture aja di sosial media, tinggal dipraktekin. Kapan-kapan saya bahas di tema-tema di Meaningful Ways. Gitu. Masya Allah. Siap, dokter. Aduh, ini terima kasih banyak nih. Kebayang ya amal jariah dokter Yanti nih. Dari konten-kontennya aja. Aduh, Masya Allah, dok. Alhamdulillah nih, nambah keluarga baru juga banyak di Meaningful Ways ya. Dok, terima kasih banyak. Saya lagi setia membersamai kami. Aduh, haru. Oke, kita lanjut dulu ke... nggak mau Bu Mary tadi ngetawain saya soalnya. Kenapa? Tadi saya salah-salah terus ngomong dokter Indra diketawain Bu Mary. Dokter Indra. Enggak tuh ya Bu Mary mas saya di Bandung. Mangga Bu Mary, Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan pagi hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Ini dok, saya itu hasil lab saya semua normal, dok. Gitu. Tapi waktu itu sempat saya masuk rumah sakit karena tensinya tinggi dan gejala stroke. Itu dokter juga bingung gitu, kenapa bisa sampai seperti itu karena untuk kolesterol saya semua rendah. Dokter juga sampai nanya, ibu minum obat kolesterol enggak gitu kan? Saya bilang enggak gitu kan, karena pasien saya kasih obat kolesterol total apa nggak sampai segini gitu. Total kolesterol saya cuma 115 dok.
Dan semuanya rendah gitu kan, maksudnya asam urat ini segala macam semua rendah gitu. Kemudian dokternya curiga ada dari jantung, tapi di EKG juga semua normal. eh nah itu kenapa ya dok ya? Saya kalau untuk sekarang sih herbal saya minum itu apa, rebusan seledri, kemudian jus timun, jus kuning gitu ya. Tapi saya tetap minum obat hipertensi juga dan obat pengencer darah. Tensinya Gitu. berapa Bu tadi? Kalau tadi 125/84. 125/84. Masalahnya tuh apa di? Nggak, waktu itu saya sempat tinggi dok, sempat 172/115 gitu karena Oh, dari situ itu apa namanya tinggi terus gitu, selalu di atas 150. jadi Jadi sekarang normal tuh karena obat ya? karena obat ya dok. Ya, cuman saya bingung itu kenapa apa, maksudnya pola makan saya juga sangat jaga gitu ya dok ya. Terus, apa namanya, hasil lab saya juga normal, tapi ke kok tensi saya bisa tinggi gitu dok. Iya. Dokter meresepkan pengencer darah ya Bu ya? Iya, pengencer darah. Nanti Ibu konsultasikan dengan dokter, dok, kalau misalkan saya pelan-pelan mengurangi pengencer darah saya atau bisa atau enggak. Karena ya seumur hidup kan kalau pengencer darah itu, tapi siapa tahu gitu Bu, tanpa pengencer darah tensi Ibu masih tetap terkendali. Misalkan Ibu mau coba ramuan ini gitu ya. Coba ramuan ini kemudian dikombinasikan dengan obat tensinya, tapi Ya. minta izin dulu untuk melepas pengencer darahnya. Karena kan sinergi ya dengan herbal-herbal tadi. Sama-sama Oh, ngencerin darah gitu. Khawatirnya terlalu mengencerkan darah sehingga menimbulkan perdarahan. Itu yang perlu dikonsultasikan ya Bu ya. Gitu. iya dok. Jadi coba nego sama dokternya, dok kalau nggak usah mengkonsumsi pengencer darah masih oke nggak gitu. Saya mau coba ramuan juga dengan dosis yang tertakar. Atau kalau ibu mau mengkonsumsi ekstraknya gitu ya, ekstrak dari ramuan yang tadi itu ada pakai masing-masing ekstrak seledri, ekstrak pegagan, ekstrak kumis kucing gitu. Jadi tertakar, terukur. Atau mau pakai rebusan yang keringnya tadi, Bu. Nah, nanti dipantau tetap tensinya. Kalau misalkan bisa normal tanpa obat pengencer darah kan lebih bagus gitu. Iya iya dok. Mm-mm. Iya jadi Nanti saya. pelan-pelan setelah misalkan obat pengencer darahnya dikurangi, terus pelan-pelan juga obat tensinya dikurangi tuh. Tapi harus tetap kita Oh, evaluasi ya. Mudah-mudahan bisa menggantikan obat tensinya. Harapannya seperti itu, Bu. Tetapi harus tetap berkonsultasi, tetap dievaluasi gitu. dok. Ya. Ini sebelumnya ada dua, saya lupa nama obatnya. Untuk pengencer darah ada dua, ini sudah mulai dikurangi. Kemudian untuk obat tensi itu sebelumnya kan ada 8 miligram. Kemarin sempat naik, jadi di yang bawahnya sih dok, yang waktu itu atasnya udah normal, bawahnya yang masih di atas 90 gitu. Itu Hmm. dinaikin jadi 16 miligram. Hmm. Nah sekarang eh, kondisi tertentu itu turun di bawah 120 bahkan, tapi tiba-tiba naik 140 gitu loh. Nah, itu makanya kalau misalnya dikombinasikan dengan ramuan, apakah bisa tetap stabil, tetap normal, tidak gitu, Bu. Nanti harus dievaluasi, Bu. Kalau Ibu punya alat tensi sendiri lebih bagus lagi untuk melihat ya efeknya ke tubuh mah langsung gitu. Jadi cek gitu ya tensinya setiap hari. Di waktu yang sama, misalkan ya setiap jam 7 pagi terus gitu. Oke Bu, mudah-mudahan menjawab ya Bu, tetap sehat. Kalau Amin. ditanya kenapa hipertensinya, ya itu dia banyak faktor yang tadi kita jelaskan di awal ya. Siap, siap, insya Allah. Mudah-mudahan. Bu Mary, atur nuhun. Mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaannya dari Dokter Yanti. Alhamdulillah. Udah mau jam 7, tapi penanya masih banyak. Gimana tuh ya? Pengennya mau mengakomodir semua. Cuman kan waktu juga yang membatasi kita. Satu lagi deh, boleh deh ya dokter ya. Izin Boleh. kita ganjilkan penanyanya. Ada Kak Rahma dari Jatim. Silakan Kak Rahma. Sudah bisa di open mic-nya Kak? Apakah jadi bertanya?
Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini ada pertanyaan titipan. Ada seorang yang sudah mencoba resepnya dokter yang asam urat, Mm-mm. yaitu yang ada meniran, tempuyung, kayu secang, daun kepel, ya, temulawak sama kunyit. Dia periksa kalau asam uratnya itu 6,4. Itu hanya rasa kebas-kebas saja, ringan. Tapi setelah mencoba resepnya dokter Rianti, kok tambah parah gitu. Kenapa, Dok? Jadi jari-jari itu semakin kebas malahan. Makanya saya tanyakan bagaimana resepnya udah dicoba ini. Terima kasih, Dok. Iya, khawatirnya gini, mentang-mentang udah minum ramuan asam urat ya kan, minuman asam urat, habis makan makanan yang mengandung purin tinggi gitu kan, minum ramuan asam urat. Jadi tidak disertai dengan pola makan yang benar. Kalau secara teori, ramuan-ramuan itu harusnya nurunin asam urat, harusnya gitu. Tapi ini kenapa terjadi sebaliknya gitu. Kok malah tambah bengkak, kok malah mungkin kalau dicek asam uratnya tinggi. Bisa jadi tidak disertai dengan pola makan yang baik ya. Kebayang nggak kalau misalkan dengan tidak mengkonsumsi itu tambah-tambah lagi gitu. Jadi menurut saya tetap harus diperhatikan pola makannya dan juga minum air putihnya agar si asam uratnya bisa keluar. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, reaksi alergi. Nggak cocok dengan salah satu bahan yang terdapat pada herbal itu. Itu bisa mungkin terjadi ya, Kak Rama. Jadi bisa dievaluasi. Bisa mencoba misalkan, coba saya daun salamnya aja. Reaksinya sama nggak? Atau saya coba kayu secangnya aja. Jadi di antara ramuan itu kita harus evaluasi mana yang bikin keluhan memberat. Saran saya seperti itu. Karena kalau dari uji klinis, kalau uji klinis itu kan dibuktikannya tidak hanya ke 1-2 orang ya, tapi ke sampel banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang yang membuktikan bahwa ramuan ini bisa menurunkan asam urat. Jadi kalau ada satu orang yang nggak cocok, ini kenapa nih? Apakah di antara dua hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi? Misalkan itu tadi ada reaksi alergi yang bikin ada gejala yang tidak nyaman, atau yang kedua tidak disertai dengan pola makan yang mendukung, terus ada efek atau ya gitu kadang-kadang kita itu ya, saya sering menyaksikan ada orang yang dia sudah siap sedia obat anti kolesterol, contohnya simvastatin gitu, ketika dia makan makanan yang tinggi kolesterol. Misalkan, hari ini saya mau makan enak, makan Padang. Habis makan dia udah siapin tuh obat anti kolesterol. Kan bukan seperti itu gitu kan. Dan untuk mengevaluasinya juga bukan sekali 2 kali minum langsung bisa terasa. Tapi perlu waktu penyembuhan. Dalam penelitian menyebutkan 2-3 bulan. 2-3 bulan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Rama ya. Insya Allah, amin. Udah, saya jadi merasa bersalah banget nih sama dokter Yanti nih, sampai batuk-batuk terus dari tadi. Aduh dokter, maafkan aku. Tapi mudah-mudahan semakin berkah pertemuan kita pagi hari ini dok. Terakhir banget dok, sebelum ditutup, bolehlah kita kasih satu kalimat meaningful untuk pagi hari ini dok. Mangga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir membuka ruang dalam diri untuk belajar bersama-sama pagi ini. Kita telah mengetahui ya bahwa emosi bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, tapi bisa jadi sinyal penting dari tubuh yang sedang meminta perhatian. Hipertensi bukan hanya soal tekanan darah, tapi bisa juga cerminan dari tekanan hidup yang tak pernah kita beri jeda. Maka mari kita pulang dari sesi ini dengan satu kesadaran baru bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal makan dan olahraga, tetapi juga tentang memberi ruang bagi emosi untuk dipahami, bukan dipendam.
Saya juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tadi ada kekurangan atau jauh dari optimal, jauh dari kondisi yang seperti biasanya karena kondisi kesehatan saya yang sedang tidak fit, mungkin juga mempengaruhi kelancaran dalam penyampaian. Namun saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dari hati yang paling dalam. Terima kasih, sampai ketemu di Meaningful Ways dengan saya berikutnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi langkah awal menuju hidup yang lebih sadar, hidup yang lebih sehat. Ya, tetap jaga diri, jaga hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter, sekali lagi jaga diri dan jaga hati. Aduh, jelek banget tuh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur banget pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama Meaningful Ways ya Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada satupun yang ingin saya minta kepada Bapak Ibu seperti biasa dengan segala kerendahan hati, saya minta tolong banget kirimkan doa-doa terbaiknya ya kepada tim Meaningful Ways nih yang nggak pernah kelihatan di layar, kakak admin, kakak operator, kakak desainer tuh flyer-flyer yang luar biasa gitu ya, dan yang mempersiapkan segala sesuatunya di belakang layar ini banyak Bapak Ibu, sekitar 20 orang yang selalu ingin menyediakan program terbaik melalui Meaningful Ways. Dan tentu saja untuk guru-guru kita di Meaningful Ways ada Ustadz, Ustazah gitu ya, life coach juga ada, dokter juga ada, Alhamdulillah. Dan khusus hari ini kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk Dokter Yanti Maharani ya. Titip banget di setiap amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan, titipkan doa terbaik buat beliau. Mudah-mudahan Allah ridhoi segala aktivitasnya, Allah jaga beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya, Dok. Allah mudahkan, lancarkan segala urusannya, dan yang paling penting mudah-mudahan segala ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, dan semakin disayang sama Allah, Dok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu juga sekalian, selamat beraktivitas hari ini. Selamat hari apa ini? Hari Rabu ya. Selamat menempuh keberkahan, terus bergerak, dan mudah-mudahan Allah ridhoi segala perjalanan kita semakin dekat kepadanya ya. Akhir kata, menambah keberkahan, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Nantikan infonya di grup Meaningful Ways. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Dokter Yanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jasahum khair. Reza, sehat selalu. Dilanjutkan belajar juga ya, sehat-sehat ya Kak Reza ya. Bapak Ibu semoga yang sakit disehatkan. Kalau sampai ketemu jangan lupa hari Rabu pagi, semoga yang terlibat dalam acara Meaningful Ways ini. Amin, atur nuhun semuanya. Izin tutup ruangan Zoom-nya ya. Selamat beraktivitas. 5, 4, 3, 2, 1.